Halo, Ya, halo, selamat sore Dokter Samuel. ya suara saya cukup jelas. Cukup cukup jelas nih. Cuman agak Ya, sedikit ada sedikit kresek-kresek ya. oh gitu. Terdengar berisik. Oh, udah, sudah. Oke, ya, selamat sore Dokter, apa kabar? Ya, selamat sore, sehat. Baiknya gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, ya sehat. Jakarta hujan seharian Dok dari pagi. Di Wah, Bandung sama atau ya. cerah nih di Bandung? Di sini sih cerah, tapi agak mendung sih. Tapi belum hujan. Oke, ya, ya Dok. Sore hari ini kan kita akan membahas tentang rumor yang terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ya Dok ya dari vaksin COVID-19. Hmm, Seperti kita tahu juga kalau masyarakat ini sangat menanti-nantikan informasi terkait respon yang diterima oleh penerima vaksin COVID-19 karena kita sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 terutama pada tenaga kesehatan, kemudian ada juga beberapa kepala daerah dan juga tokoh masyarakat. Jadi sambil menanti-nanti gilirannya, masyarakat juga sangat ingin tahu nih gimana kira-kira respon yang sudah diterima oleh para penerima vaksin COVID-19 ini gitu yang dalam artian ini berarti kan terkait dengan KIPI ya Dok ya, KIPI vaksin betul, COVID-19 ya. betul sekali. Iya, kita tahu kalau memang vaksin itu tidak 100% bebas dari efek samping. Namun aspek keamanan, efikasi, dan juga kehalalan menjadi patokan utama dalam penggunaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Namun di media sosial, di WhatsApp juga masih banyak beredar rumor-rumor terkait efek samping pasca vaksinasi. Bahkan ada yang sampai ditemukan pada masyarakat yang sudah menerima vaksin, padahal kan memang faktanya kan belum diberikan kepada Belum, masyarakat ya Dok ya. belum, Ya itu belum dia sampai ke mas. bombardir informasi ini yang Hmm, kita coba tangkis ya Dok ya, bagaimana gitu informasi ini supaya tidak menyurutkan semangat masyarakat dalam menerima vaksin COVID-19. Iya, dokter sendiri kira-kira gimana Dok? Sudah menerima vaksin COVID-19 atau belum? Kebetulan saya besok jadwalnya Mbak. Besok Oh, pagi jam besok. 11. Kebetulan di rumah sakit kita memang banyak pegawai, nakes banyak. Jadi untungnya semua antusias dengan vaksin. Jadi jadwal pasti ya ini agak berebutan gitu. Jadi saya Baik. sendiri sih besok jadwalnya. Ya. Boleh diceritakan mungkin Dok persiapan apa nih yang sudah dilakukan untuk besok vaksinasi ini? Kalau saya secara personal sih, kalau untuk vaksinasi ya mempersiapkan diri supaya uh, tetap sehat ya, tetap sehat. Kemudian istirahat cukup beberapa hari sebelum vaksinasi supaya respon imun tubuh kita bisa lebih baik, lebih optimal gitu. Karena kan yang diberikan kepada tubuh kita itu kan adalah benda asing. Jadi kita butuh pastikan imunitas kita juga cukup baik untuk bisa meresponnya gitu. Paling itu aja sih, nggak ada persiapan khusus untuk menerima vaksin. Baik, ya. Kalau boleh diinformasikan, Dok, kira-kira apa saja syarat dan kondisi selain tadi menjaga istirahat, kemudian menjaga kondisi fisik tetap fit, ini apa saja syarat-syarat dan kondisi lain yang diperlukan untuk menerima vaksin COVID-19? Baik, jadi untuk vaksinasi sendiri di hari H ketika kita datang nanti akan ada 4 meja gitu Mbak, dari pendaftaran meja pertama, kemudian meja kedua screening, ketiga vaksinasi, yang keempat pencatatan ataupun observasi. Nah di meja kedua nanti ada screening, di situ akan setiap individu yang akan divaksinasi akan ditanyakan riwayat penyakitnya selama ini, kemudian gejala-gejala yang ada saat ini seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa divaksin, tidak semua, karena ini kan vaksin baru. Jadi orang-orang yang layak untuk divaksinasi tentu ada syaratnya, diutamakan yang sesuai dengan kriteria relawan yang pernah diperiksa. Jadi nggak mungkin orang yang di luar kriteria relawan itu kita periksa karena data klinisnya belum ada. Yang paling umum sih sebenarnya usia, harus dalam rentang usia 18 tahun sampai 59 tahun, kemudian tidak boleh ada komorbid seperti hipertensi,
diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus juga sebenarnya boleh, tapi ada batasannya. Ada batasannya. Harus menunjukkan hasil lab ketika datang. Kemudian ada penyakit yang lain, autoimun dan sebagainya. Jadi mungkin kita sebagai misalnya masyarakat awam atau yang masyarakat umum tidak hafal semua penyakit-penyakit itu, tapi datang saja ke tempat yang ditunjuk. Nanti di sana di meja 2 akan di screening semua riwayat penyakit. Jadi kita nggak perlu khawatir apakah saya bisa like atau enggak gitu. Jadi terang aja nanti di screening oleh petugas di sana. Begitu. Iya, baik. Iya, dalam alur vaksinasi COVID-19 kan memang ada tahapan pemeriksaan awal ya dok ya, atau screening ini ya gitu. Ini yang formulirnya itu sudah bisa di-download dari website resmi Kementerian Kesehatan kan ya dok ya? Bisa, ada. Udah banyak disebar juga sebenarnya. Ya. Iya, baik. Jadi kalau netizen memang ingin meyakinkan diri, misalkan apakah saya penyakitnya ada termasuk di sana, bisa rekan teman-teman netizen untuk mendownload formulir tersebut sebagai bahan untuk mempelajari ya dok ya. Walaupun nanti jangan khawatir, ketika hari H juga sudah ada meja tertentu yang akan menyediakan informasi tersebut dengan lengkap ya dok ya. Benar. Iya. Tadi dokter menginformasikan memang ada kalau bisa dikelompokkan, berarti kan ada kelompok yang tidak bisa menerima vaksin, kemudian ada kelompok yang ditunda untuk menerima vaksin, dan juga kelompok yang dapat menerima vaksin namun dalam kondisi terkontrol, mungkin seperti yang tadi dokter sampaikan ya, diabetes mellitus ya dok ya. Nah, kalau misalkan kita kelompokkan secara kasar saja dok, kira-kira dari kategori-kategori ini siapa saja orang-orang yang masuk dalam kelompok ini? Maksudnya orang-orang yang masuk ke dalam kelompok yang layak dan tidak layak? Tidak bisa. Ya, tidak bisa menerima vaksin, kemudian ditunda, dan juga dapat menerima vaksin dengan kondisi terkontrol. Oh gitu. Jadi kalau yang tidak bisa itu sudah jelas ya, ada aturan-aturan, ada kriteria-kriterianya. Hipertensi di atas 140/90 tidak boleh. Kemudian diabetes mellitus yang level HbA1c di atas 7,5 juga tidak boleh. Atau yang tidak membawa hasil lab itu juga tidak boleh divaksinasi. Kemudian penyakit autoimun semuanya tidak boleh divaksinasi. Lalu secara kasar sih sebenarnya itu ada banyak lagi, tapi harus dilihat lagi ke daftarnya. Kemudian yang ditunda itu bisa dengan penyakit-penyakit gangguan paru, misalnya PPOK ataupun asma dan juga TBC, itu bisa ditunda sampai kondisinya terkontrol seperti itu. Baik, ya. Oke, ya. Iya dok, salah satu poin penting dalam proses pemeriksaan awal atau screening vaksinasi COVID-19 ini adalah untuk menghindari adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dok, apa itu KIPI secara umum, kemudian mungkin ada kategorinya kah atau bagaimana? Oke, jadi KIPI mungkin sebagian masyarakat belum paham istilah KIPI karena jarang. Ada yang bilang efek samping, walaupun sebenarnya keduanya punya makna yang berbeda. Nah, KIPI itu sebenarnya singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau definisinya, setiap kejadian medik yang tidak diinginkan yang terjadi setelah vaksinasi, tapi belum tentu karena vaksinasi. Jadi itu belum tentu. Apapun yang terjadi setelah vaksinasi dan itu adalah kejadian medik, itu termasuk KIPI. Entah itu karena vaksinasi ataupun bukan. Jadi itu termasuk KIPI. Nah, kalau bedanya efek samping, karena banyaknya masyarakat yang berpikir KIPI dan efek samping itu sama, tapi sebenarnya berbeda. Kalau efek samping itu kan efek di luar dari efek utama. Contohnya kalau yang gampangnya, kalau obat flu misalnya, efek utamanya kan untuk meredakan flu, sementara efek sampingnya mengantuk misalnya. Nah, jadi efek samping itu sudah jelas penyebabnya. Jadi contohnya misalkan efek samping vaksin jelas karena vaksin. Tapi kalau KIPI kita belum bisa pastikan apakah ini akibat vaksin atau bukan. Seperti itu poin pentingnya. Nah, kelompok-kelompoknya ada 5 klasifikasi untuk KIPI. Pertama itu KIPI karena produk vaksin sendiri. Jadi vaksin itu yang sudah diproduksi
sampai ke masyarakat, ternyata vaksin ini sendiri menyebabkan KIPI. Contoh misalkan dalam kandungan vaksin itu ada komponen-komponen biasanya. Jadi tidak hanya misalkan virus inaktif di dalam, enggak. Jadi ada banyak komponen. Contohnya ada komponen polyethylene glycol pada Pfizer, Moderna itu bisa mengakibatkan reaksi alergi. Nah, gitu. Itu karena komponen vaksin. Yang kedua, KIPI karena mutu dan kualitasnya. Jadi kualitasnya udah nggak baik dari awal. Gitu. Jadi pernah contohnya seperti vaksin polio. Jadi kan vaksin polio ini virus yang inaktif yang dimatikan. Nah, jadi ternyata tidak sempurna mematikan virus polio ini, sehingga efeknya banyak mengakibatkan poliomielitis, lumpuh. Itu contoh yang kedua, karena cacat kualitas. Yang ketiga, KIPI karena kekeliruan prosedur, misalkan cara penyimpanan vaksin. Contohnya kalau Sinovac ini harus disimpan dalam media penyimpanan sekitar 2-8 derajat. Kalau Pfizer dan Moderna harus dalam suhu yang minus 70, minus 20. Misal tidak sesuai, maka vaksin bisa tidak efektif gitu. Kemudian cara menyuntikannya juga atau mencampurkannya dengan bahan pelarut. Nah, kalau misalnya salah bahan pelarut bisa mengakibatkan pembengkakan dan sebagainya, dan tidak efektif vaksinnya. Nah, untungnya Sinovac tidak butuh pelarut, jadi langsung single dose langsung diberikan. Jadi kita udah dari Sinovac sendiri cukup minimal KIPI dari situ. Paling tinggal mungkin tenaga yang menginjeksinya aja. Nah, yang keempat ada KIPI akibat kecemasan biasanya. Biasanya paling sering perempuan. Jadi karena cemas muncul reaksi-reaksi yang tidak diinginkan gitu. Biasanya paling sering pingsan misalnya. Nah, itu sering terjadi di 15 menit pertama setelah vaksinasi, bisa juga. Kemudian terakhir karena koinsiden atau biasa kadang-kadang disebut kebetulan. Contohnya vaksin DPT itu kan ada yang bikin demam, ada yang enggak bikin demam gitu, Mbak. Jadi yang biasanya yang enggak bikin demam itu lebih mahal, dan orang tua lebih senang yang nggak demam anaknya. Nah, mungkin mereka sudah bayar itu. Terakhir, setelah divaksin anaknya demam. Ternyata setelah diselidiki, anaknya demam karena malaria. Jadi ada koinsiden. Jadi akibat yang dialami oleh si penerima vaksin itu ternyata tidak berkaitan dengan vaksinnya. Lalu ada satu lagi yang menarik. Ini pengalaman dari guru saya, bukan pengalaman saya. Anak yang divaksin polio paginya, sorenya ternyata meninggal gitu. Itu cukup ternyata bukan karena vaksin polionya. Jadi sore hari anak itu bermain bola dengan teman-temannya, dan ini makan klepon. Jadi penyebab kematiannya karena asfiksia di kerongkongan tenggorokan gitu. Jadi itu koinsiden. Nah, itu dari 5 ini kita sudah tahu bahwa ternyata KIPI itu tidak selalu akibat vaksin, bisa juga bukan. Gitu. Intinya semua KIPI itu kita tampung, kita laporkan, nanti Komnas KIPI yang menampung semuanya. Nanti mereka yang telah, biasanya kalau vaksin-vaksin yang sudah lama, mereka hanya terima KIPI yang berat atau serius, tapi kalau vaksin baru seperti ini, semua KIPI harus kita tampung. Gitu. Termasuk yang ringan sekalipun harus kita laporkan. Gitu. Baik, iya. Yang menarik tadi KIPI karena kecemasan ya, Dok, ya. Ini sepertinya akan cukup umum ya dihadapi oleh calon penerima vaksin ya, Dok, ya. Iya. Ya, jadi jangan dianggap karena ini pingsannya karena efek samping vaksinnya nih, kandungan vaksinnya. Cuman mungkin karena memang efek psikologi dari penerima vaksinnya ya, Dok, ya. Betul. Iya, oke. Ya, ini kalau kita dilansir dari liputan6.com pada Desember 2020 lalu, Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan bahwa seluruh
relawan vaksin Sinovac dengan jumlah total sebanyak 1.620 orang ini dalam kondisi sehat, dalam artian tidak ada efek samping yang signifikan ya dok ya. Berarti kan memang pemantauan KIPI ini sudah dilakukan sejak uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Bandung ya dok ya? Ya. Sudah sangat awal ya, karena memang vaksin COVID ini memang masih baru itu ya dok? Iya, sebenarnya dari uji klinis tahap pertama, produsennya dari Cina juga udah punya catatan apa saja yang kemungkinan terjadi dari relawan mereka. Karena kan dari uji klinis fase 1 sendiri kan sudah ada kelompok relawan sendiri, kemudian lebih luas lagi hingga yang fase 3. Jadi pasti sudah ada udah ada laporan, sudah ada catatan. Dan sejauh ini memang masih ringan semua gitu. Kalau Sinovac sendiri, laporan dari Sinovac vaksin mereka itu ada sekitar 0,1 sampai 1% yang KIPI-nya memang berat, tapi itu sebenarnya cukup kecil sebenarnya. Itu cukup kecil. Karena kalau dibandingkan dengan vaksin yang lain, vaksin Sinovac ini paling ringan efek sampingnya, karena dia inactivated virus yang platformnya. Sementara yang platformnya lain seperti Pfizer dan juga Moderna, itu platformnya adalah modifikasi yang ini mRNA. Jadi ternyata itu kan masih baru juga, jadi mungkin karena catatan untuk evaluasi mereka juga mungkin terbatas, dan ternyata laporan dari mereka sendiri, KIPI mereka tuh ternyata lebih banyak daripada yang Sinovac. Gitu. Satu sisi kita diuntungkan juga kalau kita menggunakan Sinovac, walaupun nantinya mungkin di pertengahan tahun kita akan gunakan juga Pfizer dan juga Moderna. Gitu. Baik, iya. Iya, dilansir dari website resmi Satgas COVID-19, data dari Komisi Nasional atau Komnas KIPI sampai pada tanggal 20 Januari telah menerima sebanyak 30 laporan kasus efek samping usai penyuntikan vaksin COVID-19 dari Sinovac. Namun semua menunjukkan gejala yang bersifat ringan dan sebagian besar tidak memerlukan pengobatan seperti pegal, nyeri di titik suntikan, kemerahan, lemas, demam, dan sebagainya. Jadi ya, seperti yang dokter sampaikan ya, bahkan dari Sinovac-nya kan juga sudah menyebutkan di awal memang efek samping dari atau KIPI dari Sinovac ini sangat kecil ya dok ya gitu. Jadi seharusnya kita tidak perlu khawatir terhadap efek vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin Sinovac ya dok? Betul, nggak usah khawatir lah. Karena dari sisi itu sudah aman. Dari awal sudah dijamin keamanannya, safety-nya gitu. Efikasinya juga sudah memenuhi standar dari WHO yang di atas 50%, jadi saya rasa sebenarnya sudah nggak perlu dikhawatirkan lagi deh, gitu. Lagi pula sebenarnya kalau memang belum ada datanya sih, tapi secara riwayat ke belakang dari setiap vaksin ini juga lebih sering tanpa KIPI, jadi nggak perlu khawatir apakah nantinya jika saya divaksin apakah akan dapat KIPI yang mana gitu, nggak usah khawatir, karena lebih sering tanpa KIPI. Ya, baik. Ya, memang yang disebutkan dokter tadi berarti ini tidak perlu khawatir gitu. Namun memang ada beberapa pihak yang menyebarkan informasi-informasi yang keliru terkait dengan efek samping vaksinasi COVID-19 ini, dok. Seperti video yang diunggah pada 17 Januari dari arsip Cek Fakta Tempo, ada klaim bahwa pria yang pingsan setelah disuntik vaksin COVID-19. Setelah ditelusuri, padahal ini adalah video simulasi vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di NTT pada 13 Januari. Nah, informasi-informasi semacam ini bagaimana kita membantu meyakinkan atau mengedukasi masyarakat atau netizen untuk bisa memfilter mana informasi yang masuk akal untuk dipercayai, atau misalkan memang informasinya memang betul atau tidak, atau keliru, dok? Memang penyebaran informasi keliru sepertinya cukup deras ya, Mbak ya, di media sosial, apalagi di Facebook itu banyak banget. Jadi pernah sesekali saya lihat halaman grup Kemenkes itu banyak banget yang kontra. Setiap kali ada post yang diterbitkan, diupload oleh Kemenkes, selalu aja ada yang kontra. Jadi memang yang hal-hal seperti ini ternyata menurut saya sih pribadi cukup berdampak banget dengan upaya kita menyelesaikan pandemi
sangat berdampak karena kita harus satu visi supaya pandemi ini segera berakhir kan gitu. Tapi masalahnya banyak sekali orang-orang yang sengaja gitu ya, ada yang sengaja membuat berita yang palsu. Namun ada juga orang yang memang nggak sengaja membuat berita palsu tapi menyebarkan hal-hal seperti itu. Jadi memang agak sulit. Nah, kalau menurut saya sih pertama kita tidak boleh langsung menerima informasi mentah-mentah gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat informasi apapun itu, kita tidak langsung mengatakan wah ini benar, nggak boleh gitu. Nah itu karena tidak semua yang kita terima itu benar, dan kekurangannya kalau menurut saya sih kekurangannya orang Indonesia di situ sih. Jadi kalau begitu dapat informasi, apalagi kalau sesuai dengan opini dirinya sendiri, wah ini pasti benar. Jadi nggak boleh. Yang kedua, jangan membiasakan sharing informasi yang kita sendiri belum tahu ini benar atau enggak gitu. Masalahnya kita kan sering banget tuh begitu dapat informasi langsung share di grup keluarga, share ya. minyak kayu putih bisa membunuh coronavirus dengan minum, langsung di share. Jadi hal-hal seperti itu memang menurut saya jangan di share langsung kalau memang kita belum bisa buktikan gitu. Yang ketiga, kita perlu cross check, harus konfirmasi berita yang kita dapat dengan yang valid. Sekarang ini gampang banget mencari informasi yang valid. Memang kalau dalam kesehatan sendiri yang valid itu kan jurnal, tapi nggak semua orang baca jurnal, dan awam pun juga nggak bisa baca jurnal kedokteran. Nah, dengan kita bisa cukup, misalnya edukator sekarang ini kan sudah banyak, dan mereka itu selalu bersumber dengan referensi yang valid. Jadi semuanya sudah disajikan dengan sederhana, jadi kita gampang memahami. Jadi menurut saya sih, kita kalau memang ingin mengetahui informasi-informasi yang valid, kita harus ya sebenarnya follow edukator-edukator itu gitu. Nah, yang terakhir paling ya supaya hal-hal seperti itu gampang tereliminasi, kita harus bisa share yang info validnya. Jadi supaya ini yang info palsu bisa tertekan gitu. Info yang baik, yang valid semakin meningkat. Masalahnya info yang palsu semakin banyak banget yang di-share, tapi yang info valid nggak banyak share, jadi kita susah di situ gitu. Tapi memang itu semuanya harus kesadaran kita semua sih, bahwa kita nggak boleh share yang berita palsu, hoax, misinformasi dan lainnya, tapi justru harus lebih mengacu pada berita yang valid gitu, Mbak. Baik, iya. Iya dok. Ini yang menarik juga yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya dok ya, terkait dengan vaksin COVID-19 itu adalah 23 pasien lansia di Norwegia yang meninggal dunia setelah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 buatan Pfizer. Tadi dokter juga sudah menyampaikan kalau memang Pfizer ini memang resikonya lebih tinggi ya dok ya. Satu memang karena ini baru, platformnya juga mRNA, dan ya inilah yang akan meningkatkan resiko efek sampingnya. Nah, kelompok lansia ini kan memiliki rentang usia lebih dari 75 tahun dan kebanyakan dari mereka memiliki riwayat penyakit, bahkan diantaranya memiliki penyakit yang parah. Pihak otoritas Norwegia sedang menyelidiki kejadian ini gitu. Kalau menurut dokter, bagaimana pendapat dokter? Apakah hal ini terkait memang dengan Pfizer yang memiliki efikasi tinggi, namun juga resikonya lebih tinggi, atau memang populasi lansia dengan penyakit penyerta ini sebagai, kalau kita bilang, kelompok yang paling rentan ya dok ya. Jadi efek samping sekecil apapun itu akan memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan kelompok lainnya. Ya, bagaimana dokter? Jadi memang ya saya pernah dengar berita itu, tapi tidak secara detail. Sekilas saya dapat infonya juga. Nah, yang berita seperti itu banyak banget di-share. Jadi menimbulkan rasa takut bagi orang-orang juga untuk divaksin. Pertama, yang menerima vaksin di sana itu memang meninggal secara alami. Jadi sudah diteliti bahwa mereka itu punya penyakit mendasar, misalnya aterosklerosis, kemudian ada penyakit jantung lain.
ternyata mereka memang meninggal gara-gara penyakit yang alami mereka sendiri gitu, bukan gara-gara vaksinnya. Jadi yang Mbak bilang juga, karena mereka juga lansia, pasti tidak sama dengan orang muda gitu. Nah, seperti itu yang harus kita ini juga, karena orang melihatnya seolah itu gara-gara vaksin, tapi sebenarnya bukan gitu. Yang pasti itu bukan. Jadi baik. Ya, jadi ketika kita membaca informasi ini pun juga harus keseluruhan ya dok ya, jangan seperti membaca headline-nya saja tanpa membaca informasi keseluruhannya ya. Oke. Iya dok, terkait tadi dengan kelompok lansia, kira-kira apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya bagi kelompok ini, terutama mereka jika memiliki penyakit penyerta ketika untuk menerima vaksin COVID-19 dok? Kalau kita, kalau apa namanya, calon yang menerima vaksin dari kelompok yang tua, data belum jelas. Di Brazil mereka mengikut sertakan lansia, pas akhirnya itu nggak perlu khawatir kalaupun lansia belum divaksinasi, itulah fungsinya herd immunity, kekebalan kelompok. Jadi mereka ya, kalau orang di sekitarnya itu tervaksinasi, mau infeksi yang mana jadinya gitu, karena orang udah banyak yang tervaksinasi, jadi jangan tidak lansia yang tidak tervaksinasi mungkin kalau luar negeri bisa mereka berikan lansia, tapi putusan ini sih kita belum ya Sinovac. Dan untuk rekomendasi jalan nanti kita tunggu lagi lansia boleh diikut sertakan atau tidak gitu. Baik, ya. Kalau di Indonesia berarti memang Sinovac ini belum mengikut sertakan lansia ya dok ya, masih sampai 59 tahun ya. Ini mungkin nanti akan dilakukan jika kita memang sudah menyetujui penggunaan Pfizer atau Moderna ya dok ya. Iya, ini dikutip dari CNBC Indonesia pada tanggal 21 Januari, pemberitaan lansia yang meninggal di Norwegia pasca vaksinasi juga mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Menanggapi kabar tersebut, pemerintah akan mengkaji ulang tentang penggunaan vaksin COVID-19 buatan Pfizer di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana pendapat dokter terkait ini? Apakah kita sudah mengumpulkan dulu informasi ini, karena cukup banyak juga ya informasi yang terjadi di luar sana terkait dengan penggunaan Pfizer, vaksin Pfizer. Sebenarnya nanti kalau misalnya vaksin itu sudah datang, nanti kan Badan POM akan melakukan pengujian lagi. Nah, kemudian dari perhimpunan dokter kita juga seperti PAPDI dan juga perhimpunan yang lain akan juga membuat rekomendasi. Jadi kalau mengenai melakukan pengujian seperti uji klinis yang lalu, mungkin saya rasa nggak mungkin juga, karena pasti akan butuh waktu. Sekarang kan kondisinya adalah darurat gitu, darurat, semua orang butuh vaksin, jadi menurut saya sih bakal diterima, tinggal membuat rekomendasinya gitu. Semua dunia sekarang lagi berebut vaksin. Contohnya misalnya aja masih banyak yang belum memulai vaksin, kita udah termasuk cepat memulai. Produsen vaksin di dunia itu kapasitasnya hanya bisa memproduksi sekitar 6 miliar dosis total vaksin ya, jadi termasuk vaksin polio, vaksin BCG dan sebagainya, termasuk vaksin COVID, 6 miliar dosis. Sementara jumlah penduduk kita sekitar 7 miliar. Kalau kita ingin mencapai herd immunity sekitar 60-80%, anggap 70%, berarti kira-kira sekitar 4,9 miliar orang harus divaksin. Anggap 5 miliar orang. Setiap orang butuh 2 dosis, jadi 10 miliar. Nah, otomatis itu nggak cukup. Jadi kalau misalnya Pfizer dan juga Moderna itu efek sampingnya demikian,
karena ini dalam kondisi darurat dan semua orang juga sedang berebut, saya kira tidak mungkin dilakukan uji klinis lagi, pengujian tidak mungkin, hanya tinggal perhimpunan dokter kita yang membuat rekomendasi yang cocoknya bagaimana dan sebagainya. Untungnya mereka sudah lakukan di sana, kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan baik ya. Jadi kalau memang tidak cocok di lansia, mungkin di kita akan tetap batasi juga usia, kelompok usianya dan sebagainya. Oke, iya baik. Berarti lebih ke rekomendasi dari otoritas kesehatan yang terkait ya dok ya, untuk memastikan ini masuk di kategori penerima vaksin yang seperti apa ya. Oke. Ini ada kabar lain tentang meninggalnya seorang dokter di Florida karena kelainan darah yang parah. Namanya adalah trombositopenia, mungkin maaf kalau saya salah menyebutkan, trombositopenia akut setelah menerima vaksin virus corona buatan Pfizer. Korban dikabarkan tidak memiliki riwayat penyakit, juga tidak ada reaksi terhadap obat maupun vaksin apapun. Nah, ini kira-kira apakah ini masuk yang coincidence tadi dok, yang di KIPI itu, atau apa ya, masuk tergolong yang mana ya dok ya? Oke, trombositopenia. Jadi kalau data yang saya baca dari CDC kalau nggak salah, laporan Pfizer dan Moderna, saya belum baca ada trombositopenia di sana gitu. Kemungkinan bisa jadi adalah memang akibat dari Pfizer Moderna. Kita nggak tahu karena kan catatan dari mereka hanya sebatas yang mereka temukan saat uji klinis. Catatan mungkin terbatas. Ketika diberikan ke populasi yang lebih luas, bisa jadi ketemu ada 1 atau 2 kejadian yang serius seperti itu. Kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu, trombositopenia itu belum ada pada ini laporan yang Pfizer dan Moderna. Memang ada juga efek samping yang lain yang cukup serius, tapi trombositopenia sepertinya saya nggak baca. Kalau misalnya saya salah, mungkin ada teman-teman yang di bawah yang sedang online boleh koreksi gitu. Kayaknya enggak. Jadi kalau kita klasifikasikan, yang pasti itu termasuk KIPI karena kejadian tidak diinginkan setelah vaksinasi. Kalau nanti setelah ditelaah tidak ada hubungannya, berarti itu masuk ke dalam klasifikasi yang coincidence atau kebetulan. Jadi dokter yang bersangkutan itu perlu ditelusuri lagi apakah ada riwayat penyakit tertentu yang dia miliki atau dalam keluarga seperti itu. Ya, baik. Ya, ini dari sumber yang sama juga, dari New York Times, sekitar 9 juta orang di Amerika Serikat telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin virus corona dari Pfizer maupun Moderna. Dan sejauh ini masalah yang serius yang dilaporkan sebanyak 29 kasus anafilaksis. Ya, kita lihat lagi perbandingannya 29 dibandingkan 9 juta yang sudah menerima ya dok ya. Anafilaksis ini adalah reaksi alergi yang parah ya dok ya. Nah, tidak ada yang dilaporkan sebagai kasus yang fatal. Banyak orang yang mengalami efek samping lain seperti nyeri lengan, kelelahan, sakit kepala, atau demam yang biasanya bersifat sementara. Kalau merujuk dari modul WHO kembali, terkait modul keamanan vaksin atau KIPI ini, reaksi alergi berat terhadap vaksin termasuk dalam frekuensi yang jarang dengan rentang frekuensinya kurang dari sama dengan 0,1 sampai lebih dari sama dengan 0,1 sampai kurang dari 0,01%. Nah, ya berarti seperti itu ya dok ya, terutama untuk yang kejadian anafilaksis ya, sangat jarang sekali sebetulnya ya dok ya. Jadi untungnya kita punya Sinovac yang pertama ini. Nah, jadi sampai hari ini belum ada kasus shock anafilaktik dari Sinovac. Itu untungnya kita. Sementara yang Pfizer dan Moderna sudah ada. Kita nggak tahu gara-gara apa, apakah karena platform kita yang berbeda, karena inactivated virus tadi. Selama ini kalau dengan platform yang seperti itu, kejadian shock anafilaktik itu sekitar 1-2 per 1 juta orang yang divaksin, jadi cukup sangat jarang. Nah, 1-2 per 1 juta. Saat ini memang jumlah nakes yang kita vaksinasi sampai hari ini kita kurang tahu datanya, mungkin beberapa hari lalu sekitar sudah 100 ke 200 ribu,
Nah, itu belum ada sih. Kita belum tahu apakah kalau misalnya sudah sampai 1 juta orang yang divaksinasi, apakah muncul reaksi seperti itu. Masalahnya nanti satu kasus itu bakal mencuat ke masyarakat, banyak yang memblow up berita itu. Nah, di Pfizer Moderna sendiri itu angka shock anafilaktik cukup besar sih sebenarnya. 29 dari 9 juta. Kalau ini mungkin info baru ya, kalau sebelumnya beberapa minggu lalu saya baca baru 21 shock anafilaktik dari 2 juta, jadi kurang lebih 10 sampai 11 per 1 juta. Kalau misalnya seperti yang Mbak bilang itu 29 kasus dari 9 juta, berarti persentasenya sudah semakin kecil lagi gitu. Sebenarnya itu sangat kecil shock anafilaktik. Memang itu sebenarnya bukan kipi berat, tapi kipi serius karena mengancam jiwa. Kalau tidak ditangani dengan tepat, itu bisa mengakibatkan fatal kematian. Tapi sebenarnya petugas kita sudah cukup expert untuk menangani hal seperti itu, gitu, di lapangan, di tempat layanan vaksinasi nanti. Jadi kalau ketemu kasus yang seperti itu, pasti bisa ditangani dengan tepat. Karena semua obat-obatan, terutama untuk reaksi-reaksi yang alergi berbahaya seperti itu sudah disiapkan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Gitu. Baik, karena tadi juga dijelaskan oleh Dr. Samuel bahwa dalam proses vaksinasi itu ada tahapan observasi ya dok ya, yang 30 menit kalau tidak salah ya, dan disitulah nakes akan mengobservasi bagaimana respon dari tiap individu penerima vaksinasi ya, untuk memastikan tidak ada kipi serius yang terjadi ya dok ya. Jadi ada, kalau dari CDC sendiri sih biasanya mereka merekomendasikan 15 menit untuk orang yang umum, orang biasa, tapi 30 menit untuk orang yang yang punya riwayat anafilaktik pada vaksin-vaksin yang lain. Jadi tanpa mengambil risiko sih sebenarnya kita sudah tetapkan 30 menit untuk mengobservasi. Nah, di Amerika itu yang kasus yang 29 itu 70%-nya shock anafilaktik ini terjadi kurang dari 15 menit. Jadi sebelum sampai 30 menit sudah ketahuan. 30%-nya lebih dari 15 menit tapi tidak sampai 30 menit. Jadi langsung ketahuan. Awalnya memang tidak langsung mengalami shock, karena shock itu kan bisa pingsan, hipotensi dan sebagainya. Cukup berat. Awalnya pasti reaksi ringan dulu. Masalahnya kita nggak tahu reaksi ringan ini akan tetap ringan atau akan memberat atau memburuk menjadi shock anafilaktik. Itu dari referensi juga tidak bisa diketahui. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kalau misalnya mengalami reaksi seperti gatal-gatal, seperti sesak nafas atau lemas, itu segera ini aja, laporkan aja gitu. Baik, iya, sepertinya memang alergi terhadap komponen vaksin ini merupakan salah satu kondisi penting yang perlu diperhatikan ya dok ya, baik bagi calon penerima vaksin maupun bagi nakes yang memberikan vaksin ya. Jadi harus ada transparansi data juga dari calon penerima vaksin kalau memang ada kejadian alergi pada obat-obatan tertentu atau vaksin-vaksin yang lain ya dok ya. Betul. Biasanya nanti di saat kita datang ke tempat kita untuk vaksin bakal dijelasin. Kalau bukan di meja kedua, mungkin meja ketiga akan dijelasin efek sampingnya. Kemudian di meja keempat juga bakal ditekankan apa yang harus diobservasi selama 30 menit ke depan gitu. Kalau ada seperti ini, kalau ada seperti itu akan dijelasin begitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperhatikan, nggak usah, karena petugas akan sampaikan secara jelas. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi ke petugasnya gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Untuk alergi ini apakah lebih terkait pada vaksin Pfizer atau bisa juga pada vaksin Sinovac dok? Karena kan memang kejadian anafilaksis di luar negeri kebanyakan pada pengguna vaksin Pfizer ya dok ya. Kalau pada Sinovac sebetulnya apakah ada kemungkinan juga alergi? Kalau peluang pasti ada ya, pasti ada. Vaksin-vaksin dalam platform inactivated virus itu tetap punya peluang itu sih. Karena dalam komponen vaksin sendiri kan ada banyak komponennya. Jadi
bisa jadi beberapa orang punya alergi terhadap komponen itu gitu. Jadi pasti ada peluang seperti itu. Tapi sejauh ini sih belum ada laporan tentang shock anafilaktik. Sejauh ini Komnas KIPI menerima laporan rata-rata masih yang ringan dan kebanyakan sih koinsiden. Oke, ya, oke. Bagi teman-teman ini kita coba bacakan pertanyaan dari teman-teman netizen ya, Dok ya. Oke, ini ada pertanyaan, bagi yang alergi vaksin, apakah vaksin tersebut tetap bisa membentuk antibodi di tubuh kita setelah suntikan kedua, Dok? Bisa, masih bisa, tetap dapat benefit dari itu, bisa. Karena kan secara mekanisme ketika ada benda asing yang masuk, ya termasuk yang vaksin sendiri, respon tubuh itu membentuk antibodi, tapi hanya saja pada orang yang alergis itu bisa memberikan hipersensitif yang lain, reaksi alergi yang lain seperti itu. Tetap dapat membentuk antibodi. Dalam artian kalau misalkan seperti itu, kasusnya tetap dipertimbangkan benefitnya lebih besar daripada resiko alergi yang diterima oleh individu tersebut ya, Dok ya? Tergantung alerginya gimana dulu. Kalau misalnya hanya gatal-gatal di reaksi bukan masalah. Tapi kalau misalnya reaksi alergi yang cukup berat, itu kontraindikasi untuk pemberian suntikan yang kedua. Malah kalau misalnya di suntikan pertama sudah muncul seperti itu, dia tidak boleh lagi dapat suntikan yang kedua. Oke, baik, ya. Oke, ini saya coba scroll lagi, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Ya, sepertinya baru itu pertanyaannya, yang lain lebih ke komentar ya, Dok ya. Ini ada yang baru tahu informasi ini. Ya mungkin karena istilah KIPI atau istilah KIPI ini sangat teknikal ya, Dok ya. Biasanya orang awam lebih familiar dengan istilah efek samping ya, Dok ya. Betul. Padahal sebetulnya memang KIPI ini tidak selalu efek samping dari vaksin. Bisa jadi karena memang kondisi individunya ya, Dok ya. Betul. Baik. Kalau misalkan diagram KIPI itu seperti lingkaran yang besar. Nah, efek samping ada di dalamnya, lingkaran di dalamnya. Jadi efek samping itu memang termasuk KIPI, tapi maksudnya efek samping vaksin ya termasuk KIPI, tapi KIPI belum tentu efek samping karena KIPI belum tentu itu akibat dari vaksin. Jadi bisa hal-hal yang lain juga. Baik. Ini kalau dari sumber lainnya juga menyebutkan, CDC menyebutkan bahwa di Amerika pada 10 Januari lalu ada juga 10 kasus terkait dengan anafilaksis. Nah, apakah ini yang disebutkan tadi oleh dokter yang jadinya akan menjadi lebih besar menjadi 29 itu, apakah ini sama, Dok, dengan informasi yang dokter tadi atau berbeda? Saya belum baca berita itu sih, yang di Inggris ya. Yang di Amerika, Dok? Yang di Amerika ya. Yang anafilaksis, iya. Pada 10 Januari terakhir dinyatakan 10 orang anafilaksis. 10 Januari. Beritanya 10 Januari. Kayaknya itu berita yang sama deh, cuman mungkin karena ada pertambahan jumlah ya. Pertambahan jumlah. Kemarin itu yang saya baca yang 15 Januari 21. 15 Januari itu data yang dikumpulkan bulan Desember. Jadi kalau misalnya 10 Januari mungkin yang sebelum bulan Desember, jadi ada 10, kemudian 21, kemudian 29, barangkali seperti itu. Tapi yang pasti laporannya ya seperti itu tadi sih. Baik, ya berarti memang ya memang betul yang disampaikan dokter, kalau di sini memang dinyatakan dalam hitungan menit sampai jam keluarnya reaksi anafilaksis tersebut ya, Dok. Karena itu kita juga memutus. Oke, iya.
Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Setelah masyarakat yang ditargetkan sudah tervaksin semua, sampai kapan setidaknya 5M harus tetap diterapkan? Oh gitu. Itu tunggu pemerintah nanti yang tetapkan. Kalau misalnya kita udah kurva sudah menurun, kemudian herd immunity juga tercapai, kasus sembuh meningkat, saya rasa nanti pasti akan kita lepas protokol kesehatan. Tapi itu tetap harus dari pemerintah seruannya. Nanti kalau misalnya pemerintah udah sounding umumkan bahwa sudah bisa lepas masker dan sebagainya, mungkin sudah. Tapi kalau saat ini sih kita belum boleh ambil keputusan sendiri, walaupun kita sudah vaksin, walaupun semua sudah divaksin, tapi jangan langsung ambil keputusan sendiri karena butuh waktu nanti, Mbak, gitu. Ya, karena yang pertama kan tetap targetnya herd immunity itu ya, Dok, ya, sekitar 70-80% itu baru tercapai ya, Dok, ya. Oleh karena itu euforia vaksin ini harus ditanggapi dengan bijaksana juga, karena protokol tidak bisa dilepaskan dulu sampai kita melihat hasil efektivitas dari vaksin dan juga keseluruhan protokol kesehatannya ya, Dok, ya. Iya, sekalian ini, Dok, informasi yang ini kita mengingatkan juga kepada masyarakat. Kenapa kalau kan ada pertanyaan ya, Dok, ya, berarti kalau misalkan kita sudah vaksin gitu dan tetap harus menjaga protokol kesehatan, ya udah, kenapa kita nggak hanya protokol kesehatan saja sih gitu? Pertanyaan itu kan tetap kayaknya muncul lagi gitu. Ya, kita paham juga kalau memang masyarakat juga kita semua sudah capek dan juga ya lelah ya, Dok, ya, dengan pandemi ya gitu. Tapi ya pendekatan seperti itu mungkin kita bisa jelaskan kepada teman-teman di sini kenapa setelah vaksinasi pun protokol kesehatan tetap dilakukan selain untuk mencapai herd immunity tersebut. Jadi dulu kalau kita masih ingat di tahun 2003 itu pernah epidemi seperti ini, pandemi seperti ini dulunya. Kalau nggak salah epidemi dulu statusnya, SARS tahun 2003. Jadi itu kasusnya mungkin tidak sebanyak sekarang, tapi persentase kematian lebih tinggi dulu di 2003. Nah, SARS itu menghilang tanpa kita tahu, tanpa vaksin sudah menghilang. Jadi itu menimbulkan pertanyaan, kok bisa tanpa vaksin bisa menghilang. Nah, dulu itu SARS itu gejalanya jelas, jadi kita bakal tahu kalau misalnya sesak nafas, demam, itu mungkin SARS, jadi langsung dikarantina dengan benar. Saat itu juga orang-orang karena mendapat informasi atau melihat langsung bahwa SARS itu cukup berat penyakitnya, orang punya rasa ketakutan untuk takut terinfeksi. Jadi semua orang cukup ketat dengan protokol kesehatannya saat itu. Nah, entah kenapa tiba-tiba di tahun 2004 SARS itu udah hilang aja. Padahal sebenarnya vaksin sedang dalam proses pembuatan dari praklinis atau saat diuji ke hewan. Sebelum sampai diuji ke manusia udah selesai ini wabahnya. Jadi tidak perlu pakai vaksin. Nah, bedanya di saat sekarang ini, COVID ini bisa menimbulkan penyakit yang tanpa gejala, tapi punya potensi menularkan juga yang tanpa gejala ini. Ini yang menjadi sulit. Itu pertama. Yang kedua, banyaknya orang yang tidak percaya dengan COVID ini, jadi tidak ketat protokol kesehatan. Nah, itu yang menjadi masalah, sehingga penularan semakin cepat. Akhirnya hanya mengandalkan protokol kesehatan tampaknya sulit. Jadi kita butuh alternatif lain, tapi bukan mengabaikan protokol kesehatan, tapi ini alternatif untuk membantu, yaitu dengan vaksin. Harapannya, kalau misalnya dengan dibantu dengan vaksin, kita bisa membentuk kekebalan kelompok tadi, yang herd immunity, supaya pandemi bisa perlahan berakhir. Dulu pernah ada yang di awal-awal Maret atau April, orang-orang menolak memakai masker dan sebagainya. Mereka ingin herd immunity, sementara itu nggak memungkinkan karena jumlah kita aja sampai 270 juta penduduk,
sementara yang sakit baru 1 juta. Untuk mencapai 70% yang terinfeksi aja, itu pasti bakal butuh waktu yang sangat lama. Kematian dari COVID sendiri 2-3%. Jadi kalau misalkan kita anggap 70% dari seluruh Indonesia ini ada sekitar 180 juta, 2%-nya harus meninggal gara-gara COVID, itu kan sepertinya tidak etis. Jadi kita perlu perlu bantuan vaksin seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya solusi. Kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan gitu. Iya, ya. Sekaligus melurus atau mengklarifikasi lagi yang dimaksud dokter barusan dengan herd immunity itu tadi adalah herd immunity yang alami ya dok ya, yang tanpa vaksin ya, yang dengan artian dibiarkan terinfeksi dulu sampai sakit. Oleh karena itu ya, oke. Ya, karena ini ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan herd immunity dok. Maaf mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, kalau boleh dijelaskan mengenai mekanisme herd immunity dapat terbentuk pasca vaksin diberikan. Jadi kalau misalkan satu negara itu ada 10 orang, kita hanya perlu memvaksin sekitar 6-8 aja. Jadi kalau prinsip herd immunity ini tergantung virusnya juga sih sebenarnya, berbeda-beda. Nah, kalau untuk COVID kita belum tahu, tapi ditetapkan kurang lebih 60-80%. Katakan 6 orang aja, atau 7 orang misalnya, dari 10 orang. Nah, kalau misalnya 7 orang ini tervaksin, dan berbaur dengan 10 orang ini, satu negara, otomatis yang 3 ini tidak akan terinfeksi gara-gara penularan putus gara-gara banyak yang sudah divaksin, seperti itu. Jadi, itu yang diharapkan dari pemberian vaksin, yaitu kekebalan kelompok atau herd immunity. Paling tidak harus ada 60-80% yang tervaksin, agar yang 30% lagi yang sisanya ini bisa mendapatkan manfaat juga, tetap terlindungi. Yang 30% ini ya lansia, yang anak-anak, dan yang berkomorbid, seperti itu. Itu sih sebenarnya simpelnya. Iya, ya mungkin itu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, saya coba scroll lagi. Ya, itu saja pertanyaan-pertanyaan kalau dari teman-teman netizen, dok. Kalau misalkan, ya tadi untuk vaksin itu sendiri kan memang bukan satu-satunya solusi, dan ketika sudah dilaksanakan pun kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Nah, mungkin yang sedikit membingungkan di sini adalah apakah vaksin ini prinsipnya seperti apa, untuk memutuskan infeksi atau untuk mengurangi tingkat keparahan penyakit yang disebabkan oleh infeksi COVID-19. Oleh karena itu kenapa protokol kesehatan masih tetap harus dilakukan. Nah, mungkin mau dibantu dijelaskan untuk lebih detail lagi terkait memutus rantainya itu sistemnya seperti apa, dok? Jadi kalau misalnya ada namanya efektivitas ya, efektivitas itu kalau vaksin itu sudah sampai ke populasi umum. Efikasi kalau masih dalam uji klinis. Nah, contohnya Sinovac itu sekitar 65% efektivitasnya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang punya risiko 100% terinfeksi, dengan divaksin risikonya menurun dari 35%. Jadi otomatis risiko infeksi menurun. Secara perlahan ini bisa berdampak pada pemutusan rantai penularan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, sudah terbukti bahwa orang-orang yang divaksin vaksin COVID itu kalaupun nanti tetap terinfeksi COVID, gejalanya itu relatif lebih ringan dibanding orang yang tidak tervaksin, seperti itu. Jadi manfaatnya di situ. Nah, kalau misalnya dengan manfaat seperti itu, seharusnya kita tidak perlu ragu lagi untuk divaksin, karena selain membantu kita tidak terinfeksi dan orang juga tidak terinfeksi, kalaupun kita terinfeksi kita lebih ringan sih itu. Jadi manfaatnya di situ. Gitu. Ya.
Ada pertanyaan lagi dok, untuk yang hipertensi ini berdasarkan history atau sesaat sebelum menerima vaksin? Sesaat di screening. Jadi kalaupun riwayat hipertensi tapi terkontrol tidak apa-apa. Jadi akan terbukti saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah saat di meja pemeriksaan. Ya, jadi walaupun ada history, tapi pada saat itu tidak menunjukkan hipertensi yang yang istilahnya boleh mendapatkan vaksin, akan dilanjutkan mendapatkan vaksin ya dok ya? Ya, karena kriterianya itu yang tidak boleh di atas 140/90. Sementara kalau misalnya ada yang punya riwayat selama ini, tapi terkontrol karena makan obat, itu tidak apa-apa. Karena itu dianggap sama seperti sehat sih. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah yang sudah sembuh dari COVID bisa menerima vaksin? Sebetulnya kalau dari rekomendasi CDC, orang-orang yang sudah sembuh COVID itu boleh menerima vaksin COVID. Sebenarnya boleh. Alasannya karena pertama bisa terinfeksi kembali. Itu pertama. Kenapa boleh divaksin. Yang kedua, kita nggak tahu sampai kapan kekebalan mereka yang setelah sakit COVID. Kita belum tahu, kita belum ada penelitian sampai sana, jadi kita belum tahu sampai kapan. Jadi rekomendasi dari CDC sebenarnya boleh divaksin dan sebaiknya divaksin. Hanya saja CDC juga menuliskan bahwa kapasitas ataupun ketersediaan vaksin itu terbatas. Jadi kalau mereka memang sudah pasca sembuh, mereka itu punya kekebalan di bulan-bulan pertama setelah sembuh, seperti itu. Jadi sangat lebih baik kita prioritaskan yang belum terkena karena ketersediaan tadi itu, gitu. Dan yang kedua, vaksin-vaksin ini kan memang belum merekrut relawan yang merupakan penyintas dulunya. Jadi data untuk yang penyintas COVID belum ada. Walaupun secara teori sebenarnya mereka itu kalaupun divaksin tidak masalah dan tetap dapat benefit. Gitu. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah yang sudah divaksin tetap masih bisa terpapar. Apakah masih bisa menularkan ke orang lain? Tetap masih bisa terpapar karena tidak bisa dijamin 100% efektif ya, tidak bisa dijamin 100%. Dan masalah masih bisa menularkan ke orang lain masih bisa, apalagi kalau misalnya kita jadi media penyebaran itu masih sangat mungkin. Jadi walaupun kita divaksin itu tidak menghilangkan kemungkinan kita menularkan penyakit COVID ke orang lain. Gitu. Dan juga dosisnya juga ya dok ya, karena kalau untuk Sinovac tetap dua kali ya dok ya? Ya, benar. Untuk ya. Jadi level kekebalan yang diharapkan itu setelah dosis kedua kurang lebih 2-3 minggu baru bisa mendapatkan kekebalan yang maksimum. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kekebalan tubuh yang terpapar itu bisa kita tahu melalui tes apa, dok? Kekebalan tubuh yang terpapar, maksudnya kekebalan tubuh yang terpapar? Mungkin kekebalan tubuh sebagai respon akibat paparan infeksi itu ya, dok, maksudnya? Kalau kita terinfeksi COVID-19 ataupun divaksin COVID, respon imun adalah munculnya antibodi. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit COVID-19, pasti biasanya antibodinya terdeteksi seperti itu. Ataupun kalau misalnya divaksin, antibodinya pasti terdeteksi lewat rapid test antibody. Tapi sebenarnya rapid test antibody ini hanya sifatnya kualitatif, hanya membedakan ada atau tidak saja. Tidak bisa mengetahui banyaknya berapa, apakah itu cukup untuk memproteksi diri, itu nggak ketahuan dari situ. Nah, untuk mengetahuinya, kita perlu periksa titer antibody paling. Nah, dari situ nanti ketahuan seberapa banyak sih, apakah banyak atau enggak. Biasanya sih kalau orang yang terpapar dan sakit, antibody itu jauh lebih banyak dibandingkan
antibody yang diproduksi oleh Sinovac. Itu kekurangan Sinovac salah satunya. Jadi walaupun kita divaksin, setelah dosis kedua, 2 atau 3 minggu kemudian, kekebalan maksimum yang kita harapkan itu ternyata tidak setinggi orang yang telah sembuh dari COVID-19. Ya, itu salah satu memang kekurangan Sinovac ya dok, karena antibodi yang dihasilkan masih lebih rendah daripada yang terinfeksi secara langsung ya oleh COVID-19-nya ya. Iya. Oke, ini kita sudah 1 jam tepat dok, atau lebih sedikit. Kalau memang tidak, kita tunggu sebentar kalau memang masih ada pertanyaan dari teman-teman netizen. Kalau memang tidak, kita bisa closing. Karena kebetulan beberapa event yang lalu sih kita lewat dari 1 jam tidak apa-apa, tidak di-kick dari Instagram live-nya gitu. Oke. Ya, silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan kita bisa tampung dulu. Oke, kalau memang tidak ada, iya kita sampai ke pertanyaan terakhir dok. Apakah ada saran atau pesan-pesan khusus dari dokter terhadap topik kita pada sore hari ini dok, terkait topik kita? Topik kita tentang KIPI ya. Yang pertama, kita nggak perlu khawatir soal KIPI itu. Nggak usah khawatir. KIPI itu adalah konsekuensi normal dari vaksin. Jadi nggak perlu takut berlebih. Dan kalaupun ada satu kejadian yang cukup serius, itu tidak perlu dibesar-besarkan, gitu. Karena itu sangat jarang. Jangan sampai berita-berita tentang KIPI ini membuat kita untuk menolak vaksin. Jangan sampai seperti itu, tidak boleh. Jadi KIPI ini adalah hal yang wajar. Jadi kalau setiap orang yang ingin divaksin itu pun seharusnya siap menerima KIPI sebenarnya, walaupun pada kenyataannya lebih banyak orang tidak mendapat KIPI seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya juga untuk kita semua penonton supaya untuk bisa menyaring informasi-informasi yang lebih memilih informasi yang lebih valid dibanding informasi-informasi yang belum jelas validitasnya seperti itu. Soalnya banyak banget yang berita hoax ataupun misinformasi terlalu cepat disebar, jadi lebih cepat arus yang berita hoax dibanding yang ini. Dan menurut saya sih itu salah satu tantangan, karena kalau misalnya kita belum satu visi, kita belum paham, sangat sulit pandemi ini akan berakhir. COVID-19 ini adalah penyakit komunal, jadi harus bersama-sama ditangani. Kalau misalnya hanya nakes saja atau TNI Polri saja ataupun hanya kelompok tertentu saja, nggak akan selesai. Harus semuanya bersama-sama, seperti itu. Begitu Mbak. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak dokter atas semua informasi yang sudah dibagikan dengan kami. Ya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi yang baik ya dari diskusi kita pada sore hari ini. Saya juga mengingatkan kembali, mari kita tetap disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan 5M, walaupun vaksinasi sudah dimulai dan kita pun masyarakat umum sedang menantikan untuk bisa mendapatkan vaksinasi dari COVID-19. Selain itu, pesan dari kami, tim Cek Fakta Tempo, seperti yang disampaikan oleh Dr. Samuel, bahwa pastikan Anda melakukan cek fakta sebelum mempercayai dan membagi suatu informasi, serta ambil berita-berita dari media-media yang terpercaya. Nantikan live Instagram Tempo selanjutnya. Terima kasih banyak, Dr. Samuel. Terima kasih, teman-teman. Selamat sore dan sehat selalu. Iya, terima kasih. Saya live ya. Iya.